Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-20 ayat 17 sampai 38. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, judul pada perikop itu adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang salam atau kata-kata perpisahan antara Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Dijelaskan di sana bahwa Rasul Paulus meminta seorang yang ada di Miletus, karena pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di kota Miletus pada saat itu, dan dia meminta supaya orang ini pergi ke kota Efesus dan memanggil berbicara kepada para penatua di sana supaya mereka bisa datang mengunjungi Paulus di Miletus. Lalu kemudian para penatua datang memenuhi apa yang dimintakan oleh Rasul Paulus. Dan setelah mereka sampai ke Miletus, Paulus kemudian menyampaikan kata-kata perpisahan kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun melepaskan Paulus dengan berat hati.
Karena pada saat itu Rasul Paulus juga berkata bahwa mereka tidak akan melihat dirinya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menarik dari firman Tuhan ini adalah ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia di dalam pimpinan roh akan pergi ke Yerusalem. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi seperti apa yang dinyatakan Roh Kudus di dalam hatinya, bahwa penjara dan sengsara sedang menanti dia. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita tentu langsung teringat dengan sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama di dalam Matius 16 ayat 21-23 misalnya. Dikatakan di sana bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan dia akan menderita di sana. Meskipun Paulus dan Kristus tahu apa yang akan mereka alami di sana, tapi yang menariknya adalah mereka tetap taat kepada Roh Kudus. Mereka tahu mereka akan mengalami kesengsaraan, tapi mereka tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan kesengsaraan apapun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan karena itu mereka tetap taat kepada bimbingan Roh Kudus untuk datang ke Yerusalem meskipun di sana ada kesengsaraan yang sedang menanti mereka. Saudara yang kekasih Tuhan, di dalam Tuhan, hendaklah kita juga menjadi orang Kristen yang selalu setia dan setiap saat taat kepada dorongan Tuhan di dalam hati kita. Ketika Rasul Paulus mengalami dia harus berpisah dan dia tahu bahwa dia akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dia tetap taat untuk melakukan itu karena dia percaya Roh Kudus bersama dengan dia dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada dia. Demikian juga kita, saudara, marilah kita selalu taat dengan perintah Roh Kudus dalam hati kita dan percayalah, kesengsaraan apapun yang kita alami, duka cita apapun yang kita alami, air mata apapun yang kita alami, Tuhan akan selalu menghibur kita, Tuhan akan selalu menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk bertahan. Kita tahu sekarang bahwa memang Allah kadang-kadang, kehendak Allah kadang-kadang seringkali bertentangan dengan keinginan kita sebagai manusia. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berjalan di dalam jalan-jalannya. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit karena saudara sedang melakukan firman Tuhan? Marilah saudara kita mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus datang kepada saudara untuk memberikan kemampuan dan kekuatan kepada saudara untuk tetap beriman kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada firman Tuhan, dan sanggup melakukan kehendaknya di dalam berbagai situasi, termasuk situasi yang tidak yang tidak menyenangkan bagi saudara. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Allah akan selalu memelihara kehidupan kita. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjagai kami dari istirahat malam kami sampai dengan pagi ini kami boleh bangun. Itu hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami bersyukur bahwa pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami pesan singkat yang membantu kami untuk memahami bahwa Engkau akan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dan ketika kami mengambil keputusan, hendaklah kami mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena di balik semua apa yang kami lakukan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami melewati semuanya itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Meskipun mungkin tantangan yang kami hadapi terkadang berat bagi kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau pasti akan memberikan kepada kami jalan keluar, memberikan kepada kami kekuatan untuk mengatasi semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu Tuhan.
Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua kami kerjakan hanya untuk kehormatan, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.